menjustifikasi. Biasa ya. Jadi ini adalah itu yang dimaksud ayat itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita harus berhati-hati menghubungkan satu ayat dengan fenomena-fenomena alam. Ya. Oh ini ayat ini menjelaskan. Kita pernah keliru. Kalau Anda setuju bahwa itu keliru ya. Di tafsir-tafsir masih bisa ditemukan sekarang bahwa matahari mengelilingi bumi. Ya. Masih. Karena apa? Ya, pendapat gereja waktu itu begitu. Ya. Kemudian di ayat secara tekstual, wasyamsu tajri mustaqar rillah. Matahari berputar di tempat edarnya. Itu sudah ditafsir sebagai berarti matahari mengelilingi bumi sebagai pusat. Nah, ketika kita itu menjadikan fenomena alam itu langsung di tempat-tempat modali yang bahaya adalah kalau belakangan ditemukan fakta yang berbeda, kita jadi pilihannya dua. Ngeyel, bayu so, nanti ngomong ini, ya kan? Genial namanya. Ngeyel, atau sebaliknya, kalau yang nggak kritis malah mempersoalkan Al-Quran. Al-Quran itu benar apa enggak? Saya sih begitu. Kenapa bisa ada dua kejadian yang sama-sama jelek begini? Karena sejak awal kita dulu dalam membangun asumsi itu bahwa fenomena alam ini itu dijelaskan oleh Tuhan. Nah, saya kasih clue Bapak Ibu kalau dengan ketemu apa misalkan fenomena-fenomena alam itu disebut dengan Tuhan. Saya kasih clue apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Muqis min ad-Dhalal. Beliau menjelaskan begini bahwa Al-Quran itu sebenarnya membicarakan cuma 3 hal. Ya, berapa hal kalau itu? Ya, jadi kalau dengan menyikapi fenomena-fenomena sains terus dihubungkan dengan Al-Quran itu tidak apa-apa, tapi jangan terlalu gumul gitu. Ternyata Al-Quran benar, Al-Quran benar. Buktinya ini ditemukan fenomena-fenomena. Ya sebenarnya kalau bagus, tapi bahaya. Ya, karena sains itu kan berubah-ubah ya. Karakter sains itu kan dikritisi, diragukan, betul ya Pak Tor ya. Karakter sains itu harus diragukan, dipertanyakan, benar tidak, nanti muncul teori baru. Nah kalau Al-Quran disandarkan plak sebagai sebuah kebenaran dengan sebuah fakta sains atau teori sains, itu bahaya. Bahaya kaitan itu nyeyelan sama apa meragukan hal. Makanya Al-Ghazali itu Al-Quran itu cuma membicarakan 3 hal. Jangan dibawa kemana-mana. 1, Al-Quran itu hanya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan tentang Allah, tentang Tuhan kita. Jadi kalau Al-Quran itu membicarakan apalah yang dulu misalnya khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 7 masa. Itu bukan mau menceritakan asli soal fenomena alam, tapi mau menceritakan apa? Kuasanya Allah. Sampai di situ. Nah, kayak ini ya, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah SWT membiarkan lautan itu mengalir dan di antara keduanya Allah memberikan pemisah. Itu tidak benar-benar menjelaskan sebuah fakta sains, tapi mau menjelaskan apa? Tentang kebesaran Allah. Al-Quran itu menceritakan tentang kebesaran Allah. Yang kedua, Al-Quran itu isinya menceritakan tentang akhirat. Ya. Nomor 3, Al-Quran itu isinya menceritakan tentang cara hidup yang benar, moral, etis. Itu diajarkan dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini kata Imam Al-Ghazali dibatasi cukup 3 itu? Karena 3 hal tidak bisa diserahkan ke kita. Tidak bisa tentang itu diserahkan ke akal kita, betul nggak?
Jangan mau golek-golek dhewe malah ngomongnya apa? Nemune iku pohon gede di sebelah ya. Nemune gunung di sebelah. Nemune waktu kuburan di sebelah. Karena diserahkan di sini makanya karena tidak bisa dijangkau maka harus ada pembimbing. Akhirnya juga itu. Orang yang tidak membaca Al-Quran maka ya sudah wajar saja dia tidak percaya sama akhirnya karena akal itu bisa termasuk kubur ini. Saya bicara tentang alam kubur, alam barzakh ini tidak bisa dijangkau sama akal kita. Dia